Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Agus Budianto, SOS MSI. Selamat datang di pembelajaran pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pelayanan prima dalam perkantoran, yang di dalamnya memuat bab tentang pengetahuan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan prima, keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan prima, sikap kerja dalam memberikan pelayanan prima, manfaat yang akan diperoleh dari adanya pelayanan prima, keahlian yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat, dan beberapa keahlian dalam pelayanan prima serta pelayanan pengaduan. Untuk yang pertama adalah pengetahuan mengenai pelayanan prima atau yang disebut juga dengan service excellent. Merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan prosedur yang ada. Pelayanan prima juga sebuah tindakan berkelanjutan di mana seseorang memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, pelayanan prima nantinya diharapkan mampu bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Di dalam pengetahuan mengenai pelayanan prima terdapat beberapa bahasan, yaitu pertama, standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Kedua, barang layanan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu yang bersifat pribadi. Kedua, barang yang digunakan bersama-sama dengan membayar biaya penggunaan. Yang ketiga, barang yang digunakan secara bersama-sama atau collective goods. Dan yang keempat, barang yang digunakan dan dimiliki umum atau common pool goods. Ketiga, proses pelayanan merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu produk berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan prima. Ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan dalam pelayanan prima. Pertama, keterampilan atau membiasakan untuk berbicara sopan dan ramah kepada pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, keterampilan memberikan senyum, sapa, dan salam kepada masyarakat. Ketiga, mencatat setiap masukan atau keluhan. Yang keempat, melayani dengan tulus dan sepenuh hati kepada masyarakat. Dan kelima, menyatakan terima kasih dengan harapan masyarakat puas dengan pelayanan kita. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai sikap kerja dalam memberikan pelayanan prima. Dalam memberikan pelayanan prima, ada beberapa sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu pertama, sikap seorang pelayan harus berpenampilan yang sopan dan serasi. Kedua, seorang pelayan harus selalu berpikir positif. Yang ketiga, seorang pelayan harus dalam kondisi sehat secara fisik maupun psikis. Dan yang keempat, seorang pelayan harus berpikir logis dalam segala konsep dan tindakan, serta bisa menghargai berbagai karakter pelanggan atau masyarakat tanpa ada diskriminasi. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai
manfaat yang diperoleh dari adanya layanan masyarakat, penyebab pelayanan masyarakat dinilai buruk, keahlian yang dibutuhkan dalam layanan masyarakat, dan beberapa keahlian dalam pelayanan prima serta pelayanan pengaduan. Selanjutnya kita akan bahas satu demi satu. Pertama, manfaat pelayanan prima adalah sebagai berikut. 1. Keamanan kerja lebih terjamin. 2. Suasana kerja menjadi lebih menyenangkan. 3. Meningkatkan kerjasama tim, semangat staf, dan dapat memotivasi karyawan. Yang keempat, merasa baik dalam bekerja dan menikmati dalam bekerja. Yang kedua adalah penyebab layanan masyarakat dinilai buruk. Pertama, kurangnya insentif. Kedua, kepuasan masyarakat. Ketiga, kurangnya dukungan. Keempat, tidak adanya pelatihan yang nyata. Kelima, karyawan berada di bawah tekanan. Keenam, pengetahuannya rendah. Ketujuh, tidak adanya motivasi dalam kerjasama tim. Dan kedelapan, kurangnya kesadaran karyawan tentang perlunya public service. Ketiga, keahlian yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat. 1. Disiplin. 2. Keahlian berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Ketiga, penampilan seseorang yang baik. Keempat, pengamatan langsung suatu standarisasi dan pengamatan bahasa tubuh. Kelima, keahlian dalam menegakkan keputusan seperti ketegasan. Keempat adalah beberapa keahlian dalam pelayanan prima. 1. Penampilan seseorang. 2. Pengamatan. 3. Mendengarkan. 4. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah seseorang. 5. Berbicara. 6. Ketegasan. 7. Kedisiplinan. Dan 8. Tingkah laku. Kelima sekaligus yang terakhir merupakan penanganan pengaduan, di mana dalam penanganan pengaduan ini akan dilakukan melalui 3 proses sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Penyelenggara wajib menerima segala bentuk pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penyelesaian pengaduan. Penyelesaian pengaduan melalui beberapa tahapan, yaitu tanggung jawab penyelenggara atas pengaduan tersebut, mencarikan solusi yang sesuai, dan segala informasi yang bersifat pribadi wajib dirahasiakan. Yang ketiga, pengarsipan pengaduan. Dalam pengarsipan pengaduan, dokumen wajib dikelola dengan aman dan memanfaatkan fasilitas digital secara soft copy dan disimpan dalam database agar memudahkan apabila diperlukan kembali. Dan terakhir adalah di mana pengelola pengaduan wajib mempublikasikan jumlah dan status penyelesaian pengaduan kepada masyarakat. Demikian pembahasan materi tentang pelayanan prima dalam perkantoran. Untuk menguasai lebih detail, Anda bisa buka modul yang sudah kami sediakan dan juga bisa mempelajari referensi yang lain. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.